Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denia Kusna. Di sini saya mahasiswa dari Prodi Statistika 2021 akan melakukan praktikum untuk basis data, yaitu materi transaction. Oke, di sini saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini merupakan bagian untuk materi commit dan juga rollback. Untuk yang bagian 2 itu merupakan bagian pada materi save point dan juga rollback to save point. Untuk bagian pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk skema manajemen transaksi itu yang pertama kita harus menggunakan transaction gitu, yang merupakan statement SQL untuk memulai transaksi. Nah, jika pada uh, melakukan suatu perubahan pada transaksi misalnya, itu jika berhasil atau kita benar menginputnya, itu bisa menggunakan commit. Nah, maka database telah diubah pada saat akhir transaksi. Nah, jika gagal atau salah dalam melakukan transaksi, ini kita bisa melakukan statement rollback itu untuk membatalkan dan kembali ke database awal. Untuk penjelasannya sendiri, untuk start transaction ini merupakan statement untuk memulai sebuah proses transaksi. Nah, sintaks ini digunakan di awal sebelum transaksi berlangsung. Untuk informasi tambahan, untuk start transaction ini kita memiliki waktunya gitu. Jadi kita butuh tidak boleh lama-lama dalam melakukan sintaks gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada commit. Ini merupakan statement untuk mengakhiri suatu proses dan menyimpan semua perubahan data yang terjadi saat proses transaksi berlangsung ke dalam database. Nah, untuk rollback itu merupakan statement untuk mengakhiri proses yang merupakan kebalikan proses dari statement commit. Nah, rollback ini tidak akan menyimpan data ke dalam database dan kondisinya itu dikembalikan pada awal proses. Nah, untuk praktikumnya di sini saya akan untuk bagian pertama saya akan melakukan commit dan juga rollback terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk bagian kedua itu ada save point dan juga rollback to save point. Nah, untuk save point ini merupakan pernyataan yang dilakukan dalam transaksi. Dilakukan jika dalam proses transaksi ini dilakukan proses yang panjang. Ya, jadi kita dalam prinsipnya ini harus memerlukan beberapa titik untuk melakukan penyimpanan data. Nah, titik tersebut yang disebut dengan save point. Untuk sintaksnya itu sendiri dengan cara save point, lalu nama save point-nya gitu. Kita memberikan nama untuk save point itu. Nah, untuk rollback to save point ini untuk mengembalikan kondisi database ke kondisi save point tertentu. Nah, dengan kondisi ini semua proses setelah save point sampai pernyataan di-remove dan kondisi database kembali seperti pada saat setelah save point yang kita tentukan. Nah, praktiknya itu berarti akan save point dan juga rollback to save point. Untuk melakukan transaction ini, dahulu kita akan membuat dua user di sini menggunakan MySQL Workbench. Pertama, cara membuatnya itu kita untuk user pertama ya, create user. Di sini saya akan menamakan usernya itu Lisa. Lalu add local host. Oke, selanjutnya apakah ini bisa kita execute?
Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita grant perintah apa saja yang diperbolehkan, yaitu insert. Di sini saya akan insert. Selanjutnya select, delete, and database-nya itu saya akan menggunakan database yang sudah dibuat, yaitu order entry titik bintang itu tadi kita membuat namanya Lisa at localhost. Oke, kita execute di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan password dengan set password for Lisa at localhost sama dengan di sini saya akan membuatnya Lisa BP. Execute. Oke, berhasil. Untuk yang kedua ini saya akan membuatnya biar gampang ya. Kita langsung aja. Kita copy paste. Di sini saya akan mengganti dengan nama usernya Neymar. Oke, at localhost, terus kemudian ini yang diizinkan adalah insert, local, select, delete, unordered entry. Database-nya tuh di sini Neymar, localhost titik koma. Selanjutnya kita set passwordnya untuk user Neymar. Ini adalah misalnya Neymar ganteng. Ganteng aja, oke. Untuk password for Neymar ini ganteng. Nah, coba kita mulai execute. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk pada command prompt. Nah, di sini untuk user pertama kita masukkan to MySQL. Step view tadi yang pertama itu Lisa dengan passwordnya Lisa BP. Oke, berhasil. Untuk yang kedua ini tadi MySQL dengan usernya itu Neymar. Oke, dengan passwordnya itu ganteng. Oke, dia dua-duanya kita telah membuat ya untuk dua user pada command prompt. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan tadi untuk database yang dipakai adalah user
dengan menggunakan database order entry. Jadi use, kita panggil dulu database-nya dengan use order entry. Oke, berhasil. Selanjutnya kita bisa melihat tabelnya dengan show tables. Oke, di sini kita memiliki tabel-tabel customers, order item, order, product notes, product list, vendor, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan tabel customers, maka bisa kita lihat struktur datanya dengan describe customers. Nah, ini kita lihat bahwa pada tabel customer ini yang menjadi primary key-nya itu adalah customer ID. Nah, selanjutnya setelah kita melihatnya, kita bisa juga melihat untuk keseluruhan data dengan select all from customer. Di sini ya, kita sudah lihat bahwa dia memiliki 4 baris gitu. Nah, untuk memulai transaksi kita bisa menggunakan tadi yang pertama itu kita harus membukanya dengan start transaction. Sini. Oke, berhasil. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendelete datanya, salah satu data. Misalnya delete from. Nama tabelnya itu customer where delete from customer where customer ID-nya ini adalah 1002 gitu. Coba kita enter. Oke, berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat ya dengan menggunakan select. Kita coba panggil apakah sudah terganti. Oke. Nah, ternyata pada customer ID 1002 itu sudah terhapus. Namun untuk di sini kita bisa melihatnya apakah sudah terhapus dengan coba kita use order entry. Nah, selanjutnya kita select all from customers. Nah, ternyata di sini dia masih ada. Jadi dengan transaction itu tidak langsung dapat mengubah database utamanya. Nah, dengan statement commit di sini kita bisa melihat perubahannya. Dia sudah terhapus ya untuk pada user Lisa. Namun untuk ininya bisa kita lihat. Nah, di sini juga sudah terhapus. Jadi untuk ketika kita menggunakan statement commit itu maka terhapus juga data yang sudah kita hapus gitu pada database utamanya. Nah, ini jika kita melakukan transaksi memasukkan output yang benar gitu, kita bisa menggunakan commit untuk mengkonfirmasinya gitu. Nah, coba kita akan menggunakan pada username. Misalnya kita start transaction Oke, selanjutnya
saya akan delete from customers where customer ID-nya itu sama dengan 1003. Oke. Oke, ada masalah di sini. Coba kita ulang ya. Kita select enter. Oke, kita start transaction. Selanjutnya, setelah start transaction di sini coba kita delete from customers where customer ID-nya itu sama dengan 1003. Oke, bismillah. Oke, bisa. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika kita select sudah terhapus. Nah, namun pada user Lisa ketika kita select itu masih ada. Nah, bagaimana setelah di commit? Kita commit di sini. Maka pada Lisa di sini kita bisa lihat pada user Lisa, maka terhapus juga gitu. Jadi terbukti bahwa pada commit ini bisa menghapus bahwa pada database utamanya gitu. Nah, itu untuk materi commit. Selanjutnya kita akan beralih pada rollback, oke? Nah, di sini untuk rollback, misalkan pertama-tama kita harus start. Tadi untuk rollback itu kan untuk mengembalikan ya. Bisa dilihat lagi di sini. Rollback itu sebenarnya untuk mengakhiri proses yang merupakan kebalikan dari proses statement commit. Jadi tidak akan menyimpan data ke dalam database gitu, perubahan yang sudah kita buat gitu. Nah, oke. Sini kita coba langsung aja. Misalnya kita start transaction. Oke, berhasil. Selanjutnya sini kan tadi udah delete. Coba kita sekarang mencoba untuk insert into customers dengan values itu ini kan ada banyak ya atributnya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja di sini saya sudah mencatatnya untuk values-nya. Oke, kita copy ya. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Nah,
Selanjutnya untuk yang kedua itu kan tadi kan yang kita hapuskan 1002 edisi coba kita tambahkan lagi 1003 gitu ya. Jadi ada 2 kali kita menambahkan. Nah, di sini kita langsung aja. Bisa kita paste. Ya, bisa. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan perubahan, kita bisa lihat bahwa pada user Lisa ini sudah terjadi perubahan ya. Jadi dia sudah ditambahkan lagi, dimasukkan insert lagi untuk ID 1002 dan 1003. Nah, bagaimana pada user Neymar? Coba kita coba lihat apakah dia terganti. Oh, ternyata tidak, belum. Nah, berarti kita coba kita lakukan rollback di sini. Oke, dan kita lihat. Nah, dia tidak jadi. Jadi dia tidak jadi memproses perintah-perintah yang sudah kita masukkan gitu. Karena kita sudah merollback. Jadi datanya itu kembali pada database semula setelah commit yang pernah kita lakukan. Nah, gitu. Jadi di sini juga pastinya akan sama saja gitu. Nah, itu untuk rollback. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai save point ya. Di sini untuk save point itu adalah kebutuhan ketika kita memiliki melakukan transaksi yang panjang gitu. Jadi kita butuh membuat save point atau titik-titik untuk mempermudah jika kita melakukan kesalahan gitu. Jadi untuk save point ini harus memiliki beberapa titik melakukan penyimpanan data gitu. Nah, save point ini sintaksnya sebagai berikut seperti yang sudah dijelaskan untuk. Jadi kita langsung aja di sini misal kan tadi kita untuk data yang di database utama kan hanya 2 isinya juga. Jadi kita pertama itu seperti biasa kita start dengan section. Oke. Selanjutnya kita insert. Masukkan lagi yang tadi ya. Ini untuk yang insert ini. Kita copy aja biar cepat. Oke, ini untuk yang pertama. Selanjutnya kita namakan ini save point-nya. Kita buat save point dengan save point. Namanya misalnya saya akan menggunakan nama insert 1. Oke, berhasil. Selanjutnya yang kedua di sini saya akan nambahin insert lagi untuk copy. Oke, insert into customer values. Segini. Jadi ini 1002, 1003, lalu saya akan execute. Di sini saya akan membuat nama dan save point insert 2. Oke, hasil. Nah, coba kita lihat bagaimana table datanya. Oke, tabel datanya sudah tertambah ya untuk di user Neymar. Bagaimana pada user Lisa? Apakah sudah tertambah? Nah, ternyata belum. Nah, jadi untuk di sini kita langsung aja kita roll back to save point. Insert 1. Oke, misalnya kita enter, lalu kita lihat perubahannya bagaimana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perubahannya hanya pada 1002. Jadi, perubahannya hanya dilakukan sampai insert 1 gitu, save point pada titik insert 1 tadi, yaitu 1002. Jadi 1003-nya ini gagal dimasukkan. Nah,
apakah setelah kita rollback to save point itu sudah menggantikan pada otomatis mengganti pada database utama. Kita bisa lihat di sini, coba kita select from customer, ternyata belum. Jadi kita harus mengcommit dulu. Commit di sini. Kita harus melakukan commit, oke. Nah, maka di sini akan terganti. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.